Bacaan kitab suci hari ini terambil dari Keluaran pasal 16 ayat 13 sampai dengan 16 yang menyatakan, kacarito bareng wayah sore nuli onok manuk gemak gegrombolan teko nglimputi ing tarup-tarupe lan bareng isuk ing saubenge tarup kebunan. Barung ebune wis nguwablah, ing lumahe pasamunan ana wewujudan lembut las-lasan kaya sisik, lembute kaya embun jendel ing bumi. Bareng wong Israel weruh banjur padha takon-takonan, apa iku? Marga padha ora sumurup iku apa? Nabi Musa tumuli ngandika, iya, iku roti peparinge Pangeran Yewa minangka panganmu. Kowe padha kedhawuhan dening Pangeran Yewa mangkene, sira ngukupana iku siji-sijine wong miturut tadahe dhewe-dhewe. Saben wong jupuka kanggo brayate. Wong siji sak gomer, saben brayat jupukna miturut jiwane. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Syukur dan segala kemuliaan ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop bacaan Alkitab kita yang menjadi dasar renungan dalam rangka ibadah pembukaan persidangan Sinode GPIB yang ke-21 di Kota Surabaya dipusatkan. Perikop bacaan kita ini mau menjelaskan bahwa bangsa Israel di dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan diminta untuk setiap orang mengambil mana roti ya yang diberikan Tuhan kepada mereka, mana diambil menurut kebutuhannya, menurut jumlah orang yang ada di dalam kemahnya. Kalau mengambil lebih, maka yang lebih itu akan menjadi berulat dan busuk. Itu sebabnya tema renungan kita singkat saja, 2 kata. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jadi bila ada di antara kita yang karena talenta, karena bakat, karena kemampuan bisa mendapat banyak, lalu mengambil lebih dari kebutuhannya, maka kelebihannya itu akan menjadi berulat dan busuk. Saya teringat dengan almarhum pendeta Dr. S.A.E. Nababan yang pernah menjadi Eporus HKBP dan juga ketua PGI. Beliau mencoba untuk mengembangkan
teologi keseimbangan berdasarkan ungkapan dari Rasul Paulus yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-13 sampai 15. Rasul Paulus ini mengutip perikop bacaan kita, kitab Keluaran pasal 16. Ini penting bagi kita. Dan Rasul Paulus mengutip kitab Keluaran pasal 16 itu pada ayatnya yang ke-18. Orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan. Orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Kita tahu bahwa berkat Tuhan itu senantiasa tercurah dalam hidup kita, senantiasa tercurah. Dan berkat Tuhan itu berkelimpahan dalam hidup kita. Misalnya kita minta 2 atau 3, dikasih 10. Ya. Tapi kan Tuhan Yesus juga mengajarkan kita dalam doa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami setiap hari secukupnya. Padahal diberikan makanan berkelimpahan. Nah, berkelimpahannya itu bukan kita ambil, kita investasi atau kita jadikan warisan untuk sampai 7 turunan. Bukan. Kelebihan berkat Tuhan yang ada dalam hidup kita untuk orang lain, bukan untuk kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup 2 atau 3, dikasih 10. 8 atau 7-nya itu bukan untuk kita. Untuk orang lain. Sehingga kita dikatakan yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan. Karena kita sudah sisihkan untuk orang lain. Dan mereka yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan karena dari kita, dari Tuhan tentu melalui kita. Itulah perlunya keseimbangan di antara kehidupan sesama manusia, bahkan segala makhluk ciptaan Tuhan. Kalau tidak ada keseimbangan, namanya jomplang. Dan kalau jomplang, pasti timbul banyak gejolak, konflik sosial. Kalau jomplang, pasti kehidupan kita tidak bisa harmonis. Kalau jomplang, wah, dalam kenyataan kita aja lah, dalam hidup sehari-hari, kok yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini kenyataan loh. Kenyataan dalam kehidupan kita di dunia ini. Ini pakai hukum rimba nih. Yang kuat makin kuat. Yang lemah makin lemah. Karena yang kuat menggeser terus yang lemah. Dan ini kenyataan kita sehari-hari. Sampai sekarang ini. Sulit untuk bisa memperoleh keseimbangan. Ya. Ini perlu kita sadari bersama. Ya. Ini perlu menjadi pegangan kita, gereja.
GPIB, ada jemaat yang berkelimpahan, kas jemaatnya MM-an, tapi juga ada jemaat yang kas jemaatnya 7-8 juta. Ini bagaimana ini? Ini masih masalah internal kita, belum dengan sesama gereja, sinode. Ada sinode yang walah berkelimpahan, tapi dikip terus. Sementara ada sinode yang berkekurangan, sinode kecil, berkekurangan. Dalam segala hal, bukan hanya uang, tapi tenaga, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi tugas kita bersama. Ya. Kalau kita biarkan ini jomplang terus, tidak seimbang, maka akan terus terjadi kemiskinan, terus terjadi ketidakadilan, terus berkembang terorisme, terus makin hancur alam sumber daya yang disediakan Tuhan. Lingkungan hidup makin rusak. Kalau kita tidak mau hidup secukupnya, terus kita lakukan kemauan kita. Hidup bukan berdasarkan kebutuhan, tapi kemauan. Nggak ada habis-habisnya ini kalau bicara soal kemauan. Dan itu sebabnya firman Tuhan untuk membuka persidangan Sinode GPIB yang ke-21 ini menjadi catatan penting untuk kita semua. Saya masih ingat sambutan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia pada waktu itu di tahun 2015. Pembukaan persidangan Sinode GPIB yang ke-20 yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Henriette Lebang. Beliau menghimbau kita semua, bahkan gereja-gereja 91 sinode yang menjadi anggota PGI. Beliau menghimbau agar ayo gereja-gereja mengembangkan spiritualitas keugaharian. Ugahari artinya secukupnya untuk bisa hidup bersahaja. Dan itu beliau nyatakan karena dalam sidang raya PGI di Nias 2014, setahun sebelum persidangan 2015, dari situ dikumandangkan bahwa spiritualitas keugaharian harus menjiwai kehidupan gereja-gereja, utamanya di Indonesia, yang kita bisa saksikan sendiri dalam kenyataan. Yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin. Alam lingkungan di sekitar kita makin rusak. Itu akibat apa? Kerakusan, keserakahan hidup, sukanya ngambil lebih, dan itu tidak ada puas-puasnya. Mari, saudara-saudaraku, kita menjadikan pegangan firman Tuhan untuk terus melanjutkan bahtera GPIB ini, berjemaat, bergereja, dengan terus mengembangkan spiritualitas keugaharian itu, supaya kita bisa memenuhi tema renungan kita. Jangan
berlebihan. Amin.